Hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi dalam bulan yang ke-5 ini, bulan Mei. Tema kita adalah hidup dalam kasih karunia, boleh kan? Jadi kita punya tema sepanjang bulan Mei ini adalah hidup dalam kasih karunia. Dalam bulan April lepas kita punya tema adalah hidup dalam pengampunan Tuhan. Amin. Menyadari bahwa pengampunan Tuhan itu benar-benar terjadi untuk kita terima pengampunan. Kita tahu kebenaran firman Tuhan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Anda dan saya yang tidak boleh diampuni dan disucikan dari darah Yesus. Pada hari ini saya mengajak kita saudaraku untuk lebih mendalami, bukan mendalami tapi mengalami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Melalui beberapa siri firman Tuhan sepanjang bulan Mei ini, yaitu dengan tema hidup dalam kasih karunia. Saudaraku, saudara atau tidak saudara kita amat perlu kasih karunia Tuhan, atau lebih tepat lagi kemurahan Tuhan, atau pertolongan Tuhan, ataupun sokongan daripada keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, bukan hanya pada waktu kita lemah, tetapi juga waktu kita gagal. Karena kalau kita bilang kita lemah, kita pikir kita masih cuma kita lemah saja. Tapi kalau kita gagal, kadang-kadang kita merasakan bahwa tidak layak untuk menerima segala sesuatu. Tapi saya ingin mengajak saudaraku, walaupun kita dalam keadaan gagal dalam hidup kita, gagal maksudnya di sini adalah mungkin kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan, tidak mencapai standar seperti yang orang-orang di dekat kita letakkan sebagai apa? Piawaian ataupun diri kita sendiri kan, kita merasa gagal mencapai seperti yang sepatutnya kita lakukan. Saya ingin kita saudaraku bahwa apapun keadaan kita gagal, kita memerlukan kasih karunia Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk mengalami ini bukan hanya waktu kita senang, waktu kita mengalami berkat yang berkelimpahan, bukan hanya pada waktu kita kuat, tapi dalam segala sesuatu. Malah saya percaya keperluan kita untuk mengalami kemurahan Tuhan atau memerlukan pertolongan Tuhan itu bukan hanya waktu kita lemah, tapi pada waktu kita rasa kita kuat. Karena waktu itulah kita selalu cuai, kita lalai, kita terlepas pandang dan sebagainya. Kita memerlukan Tuhan untuk guide kita, kemurahan Tuhan untuk kita dapat mengelak hal-hal yang tidak kita ingini dalam terjadi dalam kehidupan saya. Dan apalagi jika kita mengalami, orang bilang kemalangan, kekurangan, kan dalam pandangan manusia itu kemalangan, penyakit, hambatan dan sebagainya. Kita memerlukan kemurahan Tuhan. Dan satu hal yang sangat pasti adalah apapun situasi kita, Tuhan campur tangan. Firman Tuhan kata ada campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Amin. Yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Nah, tema yang kita atau yang saya bawa pada hari ini adalah hidup dalam kepercayaan penuh. Maksudnya kita betul-betul percaya penuh terhadap kasih karunia Tuhan. Seperti bukan seakan-akan, sepatutnya begitulah. Tapi seakan-akan tidak ada lagi harapan lain. Memang tidak ada harapan lain. Inilah pengharapan kita satu-satunya. Seorang driver keluar dari rumah jadi start engine saja dia perlukan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kamu tidak boleh katakan bahwa saya pandai drive, saya ada lesen, saya sudah berapa ribu jam bawa kereta macam pemandu terbang. Kadang-kadang dia kira jam berapa jam kredit lah dia telah pengalaman di memandu terbang. Tetapi jika berlaku sesuatu kan, kadang bukan tentang kamu, kadang-kadang tentang orang lain, tentang teknikal kendaraan yang kita bawa, seorang driver. Apalagi kita yang orang biasa ini, yang tidak skill dan sebagainya. Saudaraku, saya mengajak firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita percaya penuh, bulat. Kalau boleh saya puncuk kita untuk mengharap sepenuhnya hanya kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan berandalkan ataupun bersandar kepada kekuatan kita. Amin. Kebijaksanaan kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, jika oleh kesalahan satu orang, ini saya ambil daripada terjemahan Alkitab Versi Borneo, karena kita itu orang Borneo, kan? Kita dapat paham ini sesuatu yang lebih baik. Jika oleh kesalahan satu orang, dalam terjemahan baru dia bilang pelanggaran kan,
kesalahan satu orang, maut telah berkuasa oleh orang itu. Siapakah orang itu? Yaitu Adam. Adam berdosa, maka maut berkuasa. Amin. Betapa lebihnya, dia bilang, lebih lagi mereka yang menerima limpah kasih karunia atau kelimpahan kasih karunia dan anugerah pembenaran, kan akan hidup, dia bilang, dan memerintah, maksudnya berkuasa dalam kehidupan oleh satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Apabila lagi mereka yang menerima limpahnya kasih karunia dan anugerah pembenaran. Amen. Jadi kita sudah establish dalam gereja, dalam jemaat, dalam pengajaran kita selama ini bahwa kebenaran atau pembenaran itu yang kita ada dalam diri kita, bukan yang kita hasilkan, tapi yang kita terima. Di perjanjian baru, pembenaran adalah melalui anugerah yang diberikan dan dianugerahkan oleh Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Sama seperti satu orang berdosa, semuanya mengalami dosa. Demikian juga satu orang ini yang membuat pembenaran dan taat, yang setia, melalui satu orang ini, itu Yesus Kristus, kita menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran, malah hidup memerintah, hidup berkuasa oleh karena nama ini, yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Apa itu hidup dalam kasih karunia? Mungkin kita bertanya, bagaimanakah? Apa maksud hidup dalam kasih karunia Tuhan? Kasih karunia ialah kebaikan Tuhan yang tidak layak kita terima, diberikan sepenuhnya melalui Yesus Kristus. Bagaimana kita menerimanya? Dengan percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, atau dengan kata lain, dengan karya salib Yesus. Menerima berita gembira bahwa kita boleh menerima kebenaran ini tanpa melakukan yang benar, hanya dengan percaya kepada karya salib Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau kamu katakan, bagaimana saya boleh menerimanya sedangkan saya tidak layak? Saya ingin beritahu saudaraku, kamu layak menerimanya karena kamu tidak layak. Kasih karunia hanya layak kepada mereka yang tidak layak. Kalau seseorang itu layak menerima, itu bukan kasih karunia, itu adalah ganjaran ataupun upah. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kasih karunia adalah kebaikan Tuhan yang tidak layak kita terima, diberikan sepenuhnya melalui Yesus Kristus. Amin. Ia bukan hanya tiket ke surga, tetapi satu cara hidup atau satu gaya hidup, lifestyle, cara pikir. Kan? Saya tidak heran lagi kalau Alkitab mengajar bahwa pertobatan itu adalah pembaharuan pikiran, metanoia. Pokoknya berpikir sedemikian rupa bahwa kita, amin, menerima kasih karunia Tuhan. Ada satu-satunya cara untuk hidup, bukannya hidup, tapi hidup penuh berkuasa atau memerintah dalam EBB ataupun Alkitab bersih Borneo katakan. Amin. Dia katakan cara hidup yaitu bergantung sepenuhnya pada apa yang Yesus telah selesaikan, bukan pada usaha kita sendiri. Bergantung sepenuhnya kepada karya salib Yesus. Ketika Yesus mengatakan sebelum dia menembus atau menyerahkan nyawanya, lebih tepat, dia katakan sudah selesai. Jadi bergantung sepenuhnya pekerjaan Yesus yang sempurna di kayu salib. Yang kita perlukan untuk menghadapi hidup ini sudah dibayar oleh Yesus Kristus melalui kayu salib. Dalam menghadapi setiap aktiviti kehidupan kita yang remeh, bangun pagi saja, baru waktu kita tidur, kita tahu bahwa kita memiliki semua pertolongan yang kita perlukan karena Yesus membayar harga yang sempurna. Dalam bahasa Indonesia adalah tuntas, lunas, cash yang sudah Tuhan berikan kepada kita, selesai. Amin. Dan saya tegaskan ini bukan pada usaha kita sendiri. Bukan usaha kita sendiri. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 juga Alkitab bersih Borneo, dan firman Tuhan berkata, karena oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Ini bukan hasil usahamu. Jelas sekali, bukan usaha kita.
Tidak ada satu pun. Malah kita tidak boleh katakan bahwa ya sebahagian kasih karunia Tuhan apa yang Tuhan selesaikan, sebahagian saya. Tidak boleh. Sepenuhnya. Kalau kita katakan bukan usahamu, maksudnya tidak ada satu titik pun merupakan bahagian daripada kita. Semuanya apa yang Yesus lakukan. Jadi bahagian kita hanya percaya pada karya Yesus, karya salib Yesus yang sempurna. Amin. Melainkan pemberian Allah, bukan hasil amal. Saya suka betul ayatnya dari terjemahan ini. Bukan amal. Malah orang bilang amal ibadah. Bukan. Supaya tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Maksudnya Tuhan tidak mau kita merasa sombong, ego, merasa boleh dengan kekuatan kita sendiri. Tidak salah untuk merasa boleh, tetapi melalui kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tapi bukan pada usaha dan kekuatan kita. Dan saya mau tegaskan ini bukan hanya karena dikatakan sini diselamatkan. Salvation itu bukan hanya merujuk pada keselamatan daripada hidup kekal, daripada hidup mati atau sebenarnya ke surga. Tidak, tapi semua kehidupan kita yang kita perlukan. Dan setiap detik untuk kita mengalami sukses dalam kehidupan kita. Seorang pelajar tentu sukses bagi dia, definisi sukses adalah untuk excel dalam pelajaran. Seorang pengusaha keberuntungan dalam usahanya. Seorang penjaga keberhasilan dalam usahanya, betul tidak? Itu yang dia perlukan. Dan semua adalah, saya gunakan kata tadi usaha, penutup bilang tidak boleh berusaha. Haleluya. Soalan yang baik. Saya berkata kita bukan bermakna Anda dan saya tidak keluar dan pergi ke ladang bekerja dan sebagainya. Seorang pelajar tidak buka buku dan sebagainya. Tetapi kita berandalkan kepada kemurahan Tuhan. Malah kekuatan kita untuk turun ke ladang itu adalah kekuatan yang Tuhan beri pada Anda dan saya. Ketika kita menoreh, contohnya getah, susu getah yang turun di pokok adalah kemurahan Tuhan. Semuanya kemurahan Tuhan. Sukses kita tahu bahwa adalah kemurahan dan juga pertolongan Tuhan. Nah, saya mau tambah ini karena selalunya ada orang saja yang akan persoalan hal ini. Bagaimana dia katakan, jikalau saya gagal, bagaimana jikalau saya berantakan dan sebagainya. Sini saudaraku, ketika kita berdoa, kita katakan Tuhan tolong saya. Tuhan sedang menolong Anda dengan cara Tuhan. Amin. Haleluya. Kadang-kadang kita mendefinisikan sukses itu berdasarkan pandangan manusia, tapi sukses di mata Tuhan itu sukar kita pikirkan. Tapi yang kita pasti kita serahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan rencanakan dengan Anda dan saya pasti yang terbaik. Tidak semestinya baik di mata kita, tapi terbaik di mata Tuhan. Amin. Sekali lagi, karena oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Ini bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Bukan hasil amal supaya tiada seorang pun dapat memegahkan diri. Mengapa kita perlu percaya? Nah, soalan, mengapa kita perlu percaya sepenuhnya pada kasih karunia? Kenapa? Saya tegaskan secara pribadi. This is the only way. Firman Tuhan mengatakan tidak seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui Dia. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa. Di mana destinasi sukses yang sejati hanya melalui Yesus Kristus. Amin. It's the only way. Kan? Tidak ada orang bilang salah satu jalan atau sebahagian jalan, yang lain itu jalan saya sendiri. Tidak boleh. Amin. Kasih karunia membebaskan kita daripada penghakiman. Yang pertama, kenapa perlu percaya penuh, bukan sebahagian, penuh, bulat. Supaya kita sadar, kita tahu bahwa di dalam kasih karunia Tuhan kita dibebaskan daripada penghakiman, atau lebih tepat lagi penghukuman. Penghukuman, punishment, tidak ada lagi. Dalam Roma 8:1 dia katakan oleh itu tiadalah penghukuman bagi mereka. Dalam bahasa Indonesia terjemahan katakan tidak ada penghukuman. Tiada penghukuman bagi mereka yang hidup dalam Kristus Yesus atau di dalam Yesus Kristus. Amin. Siapa yang di dalam Yesus Kristus? Tidak ada penghukuman. Yang pertama,
Jadi kita ada keyakinan penuh bahwa di dalam Kristus kita tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman untuk Anda dan saya. Jangan terima ide dunia ini mengatakan bahwa apa yang kita lihat sebagai musibah yang kita alami sebagai anak Tuhan itu adalah hukuman. Tidak. Maka bagi kita bersyukur karena ada rencana Tuhan yang istimewa buat Anda dan saya. Amin. Haleluya. 2. Kasih karunia menjamin identiti kita. Siapa kita? Jati diri kita. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang tidak berdosa, dalam terjemahan baru dia katakan yang tidak mengenal dosa, dijadikan berdosa atau dijadikan dosa. Dalam terjemahan baru bermaksud Yesus adalah figura dosa pada waktu dia berada di kayu salib. Dia mengidentikan dirinya berdosa, malah dosa itu sendiri yang perlu dihukum, supaya kita beroleh pembenaran Allah dalam kita. Dalam terjemahan baru yang katakan kita dibenarkan. Dalam bahasa Inggris saya katakan the righteousness of God, become the righteousness of God. Kita menjadi benar, menjadi identiti benar dalam diri kita, dalam Allah, kebenaran Allah dalam diri kita. Kalau kamu tafsir dalam berbagai sudut tidak masalah. Saya pribadi saya melihat bahwa saya memiliki kebenaran Allah. Atau dia katakan saya adalah kebenaran Allah yang saya miliki. Amin. Kenapa itu terjadi? Karena Yesus yang tidak berdosa atau tidak mengenal dosa. Pontius Pilatus mengatakan saya tidak menumbuhkan dosa kepada orang ini. Yudas mengatakan saya menyerahkan darah orang yang tidak berdosa. Paulus katakan dia tidak mengenal dosa. Dijadikan dosa oleh Bapa dalam karya salib supaya Anda yang berdosa, Anda dan saya yang berdosa dijadikan benar. Ada divine exchange, ada pertukaran sejati rohani yang berlaku secara kekal dalam diri Anda dan saya ketika Anda menerima Dia, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Jadi ketika Yesus berada dalam diri Anda, Roh Kudus dalam diri Anda memiliki identiti ini. Sebab mengapa kita harus percaya penuh kasih karunia Tuhan, bahwa pembenaran yang kita miliki adalah oleh karena Yesus menggantikan tempat Anda dan saya. Yang ketiga, kasih karunia membawa kuasa untuk menang. Dalam terjemahan EBB tadi, dalam Roma 5:17 mengatakan memerintah. Maksudnya ada kuasa, kan? Dalam Alkitab mengatakan perkataan raja itu adalah kuasa. Dia bilang datang, pergi. Sediakan, memang apa yang dia mau disediakan. Jadi ada kuasa dalam pertuturan. Jadi kuasa pemerintahan itu dalam diri kita sebagai raja dalam Tuhan. Sesuai dalam Titus pasal 2 ayat 11 dan 12 dia katakan kasih karunia Allah telah nyata menyelamatkan semua orang. Yang pertama, yang berikutnya mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan, keinginan dunia dan keinginan duniawi serta hidup dengan berdisiplin, benar dan saleh pada zaman ini. Saya suka betul. Dia spesifik dalam semua zaman. Bila dia katakan zaman ini, maksudnya zaman ini yang sezaman pada waktu kita ini yang penuh dengan kebingungan dari segi status, definisi apa itu benar. Amin. Dalam keadaan situasi seperti kita perlukan kasih karunia Tuhan, bukan hanya menyelamatkan Anda dan saya. Haleluya, semua selamat, percaya selamat, tapi selalu yang menjadi isu adalah kenapa dia tidak berubah. Saya ingin berkata pada saudara-saudaraku bahwa hanya mulai kasih karunia, malah percaya pada kasih karunia dengan penuh. Bukan hanya untuk keselamatan kita, tapi untuk kita berubah dan berbuah. Jelas sekali, bukan karena usaha-usaha manusia, bukan skill, bukan kemahiran-kemahiran yang kita buat, bukan karena kita punya self control yang kuat, karena mendisiplinkan diri sebegitu rupa, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dia katakan sendiri,
Kasih karunia Allah telah nyata menyelamatkan semua orang yang mendidik. Ia sini merujuk pada kasih karunia, mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Saya suka betul ini kalau mau tahan begini atau kau yang mendidik orang jemaat Tuhankah untuk hidup dalam kasih karunia? Saya berkata tidak. Saya hanya menyatakan saja yang membentuk dan mendidik jemaat adalah kasih karunia itu sendiri dalam Roh Kudus. Dalam konteks ini, jika ada perubahan dalam jemaat kita, bukan saya yang dapat kredit, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Serta hidup berdisiplin, benar dan saleh. Saleh sesuai kata saleh. Alim. Kamu tahukah bahwa hanya kasih karunia Tuhan yang boleh menjadikan kita alim, saleh, kan? Jangan pergi buat jokes begitu di hadapan si uncle ini. Dia itu orang gereja itu bilang, orang sendiri tahu gak? Dia akan mengelak untuk mengatakan hal-hal yang sembrono di hadapan kita. Wah, luar biasa. Nah, ada halangan, ada cabaran kepercayaan penuh. Yang pertama, mentaliti usaha sendiri. Di mana kita dapat ini? Dari dunia. Sayang, sebagian besar mentaliti ini kita terima karena nampak kaya itu yang terbaik, the best. Cara pikir dan tindak tanduk kita yang perlu kita contohi. Tapi saya berkata kita firman Tuhan tidak demikian. Apa yang baik, nampak baik dalam mata manusia, tidak baik mungkin di mata Tuhan. Amin. Jadi kita kena berlandaskan pada firman Tuhan sepenuhnya. Amin. Mentaliti ini, yaitu saya boleh, kan? Saya boleh manage hidup saya sendiri. Saya boleh urus diri saya sendiri. Hidup dengan mindset saya perlu buat lebih agar Tuhan sayang pada saya, ini lagi sangat menyedihkan. Apabila kita salah tangkap terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Anda dan saya. Apalagi jika diajar di hadapan mimbar untuk menambah bebanan kepada jemaat untuk melakukan yang mana mereka tidak dapat lakukan, malah tidak dapat lakukan sempurna, gagal. Jika ada jemaat yang tidak dapat lakukan dan mereka meninggalkan gereja, mungkin mereka lebih jujur daripada sebagian besar orang-orang Kristen atau orang-orang yang datang ke gereja. Karena mereka sedang mereka tidak mampu apa yang diminta atau diarahkan atau disarankan mereka lakukan di hadapan Tuhan, usaha untuk mendekat diri mereka kepada Tuhan. Orang-orang seumpama ini sepertinya harus mendengar bukan apa yang harus, berapa banyak yang harus mereka lakukan, tapi mereka seperti dengar apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi pihak mereka yang mereka tidak dapat lakukan. Yang mereka hanya perlu buat adalah percaya dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Amen. Yang kedua, rasa bersalah yang berterusan. Kan menghukum diri sendiri. Ini mungkin pengalaman negatif ataupun hal-hal yang tidak baik sebelum ini. Tidak percaya bahwa semua dosa sudah diampuni secara kekal. Jadi masih menghukum diri, merasa tidak layak dan sebagainya. Saudaraku, tolak ini. Yang ketiga, ajaran bercampur, mix teaching. Sedih kan? Jika ada di mimbar gereja yang mengajar tentang hukum, apa yang harus kamu buat, pada masa yang sama mengajar apa yang Tuhan sudah buat. Firman Tuhan mengajar bahwa Yesus mengatakan bahwa tidak boleh masukkan anggur baru dalam kantong yang lama. Tidak boleh mix. Karena bila masuk anggur baru dalam kantong yang lama, bila anggur itu mengalami fermentasi, karena dalam proses baru itu masih melalui proses fermentasi, menyebabkan kantong lama ini dari kulit, khususnya dalam konteks ilustrasi yang Yesus berikan, itu akan jadi rebuh dan akhirnya anggur itu akan keluar ataupun tumpah. Sayang. Demikian juga firman Tuhan mengatakan bahwa alangkah baik firman Tuhan katakan, jikalau kamu panas atau sejuk, bukan suam-suam kuku, oleh karena kamu suam-suam kuku, aku memuntahkan kamu dari mulutku. Apa maksud firman Tuhan ini? Dalam Wahyu, alangkah baik kalau sejuk-sejuk, kalau panas-panas, maksudnya kalau sejuk, hukum Taurat sepenuhnya.
Kalau mau panas, mau kasih karunia sepenuhnya. Jangan mix, jangan campur. Saya percaya jika ada di antara orang di sini, orang percaya, saya kata orang percaya yang ikhlas, jujur, mau melakukan hukum Taurat sepenuhnya, mereka akan sampai ke penghujung kehidupan itu, kebaktian mereka, keinsafan mereka bahwa mereka sedar, jujur, bahwa buat mereka tidak sanggup melakukan, karena bukan hanya melakukan firman Tuhan. Ketika Yesus mengajar tentang hukum Taurat, dia katakan bukan hanya buat, tapi kamu pikirkan saja, kamu pandang dan pikirkan saja, kamu sudah berdosa. Kamu marah saja, belum lagi membunuh, kamu sudah membunuh. Tuhan Yesus mengangkat derajat ataupun taraf hukum Taurat itu di tingkat yang paling tinggi, sehingga tidak seorang manusia pun yang dapat melakukannya. Hanya Tuhan saja yang sanggup melakukan standar hukum Taurat. Tapi kalau dia cukup betul-betul mau ikut hukum Taurat, akhirnya dia akan membawa kepada keinsafan bahwa I cannot God, I need you. Maksudnya kalau mereka, dia akan melihat bahwa kasih karunia lah yang hanya melihat kasih karunia yang dapat menyelamatkan. Panas bermaksud sepenuhnya kasih karunia Tuhan. It's all about Jesus. Amin. Dalam ini, it's all about you, Jesus. Amin. Haleluya. Coba menyenangkan Tuhan dengan hukum, sambil menyenangkan Tuhan dengan melakukan hukum, menunaikan tuntutan hukum, sambil melakukan percaya pada Yesus Kristus. Ini sedih. Ini firman Tuhan mengatakan anggur baru masuk kantong lama. Ini adalah orang-orang yang suam-suam hukum. Firman Tuhan mengatakan ini akan dimuntahkan dari mulutnya. Dalam Galatia pasal 3 ayat 3, adakah kamu begitu bodoh dengan marah si Paulus kepada jemaat di Galatia? Kamu bermula dengan roh, sudah mula dengan roh. Semuanya dilakukan oleh pekerjaan Yesus Kristus penuh dan di pimpinan dan juga bimbingan dan juga kuasa Roh Kudus bagi anak dan saya. Dia katakan, dan kini kamu hendak disempurnakan pula dengan usahamu. Kamu mau tambah dengan usahamu. Ada orang berkata, oh dia jatuh daripada kasih karunia. Maksudnya jatuh dari kasih karunia. Kasih karunia lebih tinggi kedudukannya daripada hukum Taurat. Karena kalau harus jatuh dan pergi pada hukum, kasih karunia harus lebih tinggi daripada kedudukan hukum Taurat. Oh haleluya. Yang terakhir, bagaimana menghidupkan kepercayaan penuh kepada kasih karunia. Haleluya. Ini yang penting. Bagaimana? Kalau seorang pelajar ditanya, dia mau tanya, how? Bagaimana? Yang pertama duduk. Sebenarnya sebut terjemahan dari bahasa Inggris. Duduk maksudnya rest. Sebelum berjalan rest di depan Tuhan. Sebelum melakukan segala usaha dan pekerjaan, duduk diam di depan Tuhan. Efesus 2:6. Dia yang membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus dan menempatkan kita bersama-sama Dia di surga dalam Kristus Yesus. Semuanya Dia. Amin. Kasih karunia. Saya beritahu saudara jemaat Tuhan, kasih karunia adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes, dia katakan hukum Taurat diberikan melalui Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Maksudnya kasih karunia dan kebenaran itu datang. Itu adalah pribadi Yesus sendiri. Menerima Yesus kita dapat dua hal yang dikasih karunia dan pembenaran. Amin. Haleluya. Ucap syukur setiap hari atas anugerah. Saya ingin tambah dalam segala hal juga. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Bersyukur dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah untukmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita tidak tahu apa yang berlaku, kita bingung. Kita memerlukan hikmat dari Tuhan, tapi nampaknya seperti ada halangan, ada hambatan sebagainya. Duduk, lihat bahwa Tuhan berkuasa. Dia menempatkan kita di mana bersama-sama Dia di tempat yang paling istimewa, dan bersyukurlah. Kadang-kadang perintah Tuhan ini, bersyukur ini perintah sebenarnya. Ada sesuatu yang mendahului daripada
logik dan juga rasional kita. Tapi Tuhan hanya menuntut ketika Dia mengarahkan, Tuhan hanya menuntut satu saja, itu kata-kata kita percaya bahwa dan believe, percaya bahwa Tuhan tahu apa yang Dia buat dalam hidup dan saya. Macam silap sudah ini, bersyukur pada Tuhan. Malah teman-teman mengatakan dalam segala hal. Tapi ini bukan hal yang baik, ini musibah, malah ini mungkin kesilapan saya sendiri, kegagalan saya dan sebagainya. Mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Oh, ini mungkin sesuatu yang saya buat dulu itulah malas membalas balik sama saya. Dalam nama Yesus firman Tuhan mengatakan tidak ada penghukuman Tuhan akan saya. Ketika Anda dan saya bersyukur, iblis tentang uang lari. Rencana dia untuk menggagalkan rancangan Tuhan dipatahkan dalam nama Yesus. Amin. Ketika kita bersyukur. Dan yang ketiga, berpegang kepada firman Tuhan tentang siapa kita dan identiti kita. Dalam Roma pasal 6:14 firman Tuhan mengatakan dosa tidak akan, no more, tidak akan. Nah, mungkin pelanggaran-pelanggaran, kegagalan-kegagalan berlaku dari masa ke masa. Tapi saya ingin beritahu, bukan penutup yang katakan, dan firman Tuhan katakan tidak akan menguasai kita lagi. Dosa tidak akan menguasai kita lagi. Karena kamu bukan di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Sekali lagi, kalau kita mau bebas dari dosa, jangan andalkan kepada apa yang harus kamu buat. Karena apa yang harus kita buat selalu merujuk kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam hukum Taurat. Untuk bebas daripada segala tabiat dosa adalah berharap pada kasih karunia Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sudah selesaikan isu sama itu ketagihan, kebiasaan yang tidak baik itu dipatahkan di dalam nama dan darah Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita simpulkan. Ini adalah seruan iman. Seruan iman maksudnya terjemah daripada macam pledge, kan? Saya percayakan Tuhan, ikrar tampil di kolam. Amin. Satu, jangan campurkan kasih karunia dengan usaha diri. Boleh? Jangan campurkan kasih karunia dengan usaha kita. Kalau saya percaya Tuhan dan dengan sedikit usaha, jangan. Saya percaya Tuhan sepenuhnya. Tuhan akan memimpin langkah saya. Amin. Percayalah 100% kepada karya salib Kristus. Bila perkataan Yesus katakan selesai, maksudnya selesai, tetelestai, itu maksudnya 100% perfect, sempurna. Jangan tokok tambah. Nomor 2, hidup dalam kasih karunia adalah hidup dalam rehat. Duduk, rehat, rest, dan percaya. Bukan keletihan rohani. Bukan sudah pernah sama-sama rehat, tidak. Tapi dalam keadaan simple, iman yang sangat simple, duduk di kaki Tuhan. Katakan, Tuhan, saya serahkan semuanya padamu, biar Engkau yang handle. Amin. Serahkan kekhawatiran dan kelemahan kepada Tuhan. Kasih karunia bekerja paling kuat dalam kelemahan kita. Luar biasa. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Malah perencanaan kita, semua serahkan kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, tetapi dia berfirman kepadaku, kasih karunia pun cukup bagimu. Cukup maksudnya ini bukan kasih karunia dari siapa-siapa, kasih karunia dari Tuhan. Amin. Cukup. Amin. Haleluya. Tidak dapat macam tidak cukup, kiri kanan macam masing lagi tidak lengkap. Cukup firman Tuhan katakan, karena kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan. Bila pada waktu Anda lumagus, pelegasan, kasih legas semua, kasih lepas semua. Apa yang kamu pegang, kamu mau kontrol, yang kamu mau manage dan sebagainya, serahkan semua kepada Tuhan. Duduk rest di depan Tuhan, serahkan kepada Bapa. Karena mungkin ada pikiran mengatakan, tapi saya tidak mampu. Tapi katakan bilang positif. Karena saya tidak mampu, waktu saya sangat lemah, saya punya manajemen tidak baik, saya tahu kuasa Tuhan sempurna. Karena kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan, maka aku akan lebih rela berpegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus tinggal dalam diriku. Dalam terjemahan Tuhan katakan menjadi nyata, jadi nampak apa itu orang bilang, nampak secara nyata dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan. Bila
pada waktu kita lemah. Amin. Ya, saya mau tambah. Karena Tuhan, saya bukan lemah saja, ini saya perlu pelanggaran, saya perlu kejahatannya, saya perlu dosa dan sebagainya. Saya bertambah. Firman Tuhan mengatakan di mana banyak pelanggaran, bukan sedikit kan, banyak pelanggaran. Di situ bukan banyak, tapi berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Heran kan? Banyak orang Kristen pikir bahwa kemurahan dan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah di mana ada kebaikan dan ketaatan, di mana ada pelayanan yang luar biasa, di mana ada kedekatan dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan berbeza. Di mana kelimpahan kasih karunia itu dinyatakan secara berlimpah-limpah, maksudnya abundance, luar biasa pada waktu Anda dan saya dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak mampu, malah pada waktu kita gagal. Sebab apa ini berita gembira? Siapa yang perlu dengar ini berita? Orang-orang di sana yang gagal. Jangan bilang di sana, di kalangan kita yang memerlukan pertolongan dan kemurahan Tuhan. Amin. Ini ceramah doa penutup. Tapi kita mau berdoa bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan firman Tuhan doa ini katakan begini. Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang limpah. Aku memilih hari ini untuk mempercayai sepenuhnya apa yang telah Engkau lakukan di salib atau karya Yesus dari salib yang sempurna. Aku berehat, rest dalam kebenaran bahwa aku telah digunakan, disayangi, diterima. Bentuklah hidupku dengan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Luar biasa. Nanti kalau sama kita berdoa.